Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya yang bernama Andrika akan menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang seharusnya dapat dijadikan milik negara. Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Contoh dari korupsi uang negara ini yaitu mengambil keuntungan dari pembayaran pajak. Misalkan pembayaran sekian dibayar sekian, perbuatan curang ini memang harus segera ditindak. Yang kedua yaitu penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk yang lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Adapun contoh dari korupsi suap menyuap seperti adanya seorang pejabat negara yang mempunyai posisi jabatan tinggi, kemudian memberikan suap menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Jenis korupsi satu ini telah diatur dalam Undang-Undang PTPK. Yang ketiga yaitu korupsi penggelapan jabatan. Selanjutnya jenis korupsi yang sering dilakukan yaitu penggelapan jabatan. Penggelapan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Sebagai contohnya, sebagai pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Penggelapan jabatan sendiri bertujuan sebagai bentuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Yang keempat yaitu korupsi tindakan pemerasan. Korupsi tindakan pemerasan yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, dengan memaksa seseorang yang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima, korupsi gratifikasi. Jenis korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12B Undang-Undang PTPK dan pasal 12C Undang-Undang PTPK. Yang keenam, korupsi benturan kepentingan pegadaan. Jenis korupsi yang sering terjadi yaitu korupsi benturan kepentingan pegadaan. Pegadaan sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga. Pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta.
Apabila ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang PTPK. Yang ketujuh yaitu korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang seringkali dilakukan oleh TNI Polri, pemborong, atau pengawas proyek. Akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan menjadi 4 jenis korupsi, yaitu 1. Korupsi ekstortif. Ialah berupa sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada penguasa. Yang kedua yaitu korupsi manipulatif. Seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.